lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak sekalian yang saya hormati, khususnya Pak Ahmad atau Pak Muhammad? Pak Muhammad Zuhri yang pada hari ini, malam hari ini telah bersedia menempatkan waktu di tempat kita Triple IT seperti ini, yang pada awalnya kita menginformasikan kepada kawan-kawan bahwasanya pada malam hari ini ada satu tema yang kita ingin angkat, yaitu tentang wajah Tuhan. Apakah wajah seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Nabi Musa, yang di dalam ketiga-tiganya kalau buat saya pribadi memahami tentang wajah Tuhan seperti yang digambarkan oleh Nabi Muhammad adalah sesuatu yang saya yakini benar adanya. Tapi sering pada sebuah realitas banyak orang yang kemudian menjadi tidak pernah memiliki wajah Tuhan secara praksis. Misalnya pada kenyataannya toh banyak juga orang-orang yang ateis, biarpun menyebut dirinya sebagai seorang muslim sekalipun. Dalam kehidupan praktis sangat naif sekali kalau kita kemudian menjadi hamba yang soleh pada kala tertentu. Sehingga pada hari ini Pak Muhammad Zuhri kiranya berkenan untuk menjelaskan tentang itu, dan mudah-mudahan kita berharap nanti gini aja Pak, kalau misalnya ada yang ingin bertanya langsung bertanya aja Pak. Sebaiknya pakai pembukaan dulu. Pakai pembukaan dulu. Gitu. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rekan pengajian di Bandung yang saya hormati, Bapak serta saudara-saudara yang berminat keras untuk bagaimana kita memahami kenyataan, bahkan tidak sekedar kenyataan yang tampil di mata, tidak sekedar kenyataan yang tampil di logika, tapi yang melatar belakangi semua kenyataan, sebagaimana anjuran daripada Iqra, anjuran dari Iqra, cara membaca sesuatu, mengobservasi sesuatu. Ya, jangan sampai melihat sesuatu hanya sesuatu, finalnya sesuatu ada finalnya dalam sejarah menjadi, kalau hanya manfaatnya menjadi pragmatis, tapi melihat sesuatu sebagai finalnya menjadi, kemudian kita akan dapat konsumsi, ya, kita akan dapat gunakan atau kita makan. Ketika itu kita harus membaca di situ, harus membaca dengan nama Allah, dari mana dia datang. Kita membaca sesuatu itu jangan, ini bukan sesuatu yang tiba-tiba menjadi, punya sejarah, punya proses, bisa menjadi sehingga kita bisa buat, kita manfaatkan, itu ada asalnya. Dan membaca sesuatu harus sekaligus dari asal sesuatu itu, menyertakan dari asalnya. Dengan demikian maka kita akan mengetahui apa yang disebut kolam, ya. Kolam itu sejarah menjadi, yang mengajar manusia dengan kolam. Soal Zikir ini punya riwayat menjadi, dulunya manusia hanya dengan 2 tangan minum, kemudian dapat tempurung, terus tempurung, yang dapat tembikar, terus tembikar, kemudian dapat kaulin, dapat pasir kuarsa jadi cingkir, porselen, kemudian dapat gelas, ya, dan sebagainya. Ada proses menjadi sehingga menjadi sebuah gelas yang indah, ya. Tidak cepat pecah dan menawarkan ini. Jadi itulah kolam, yang disebut kolam adalah sejarahnya sesuatu. Ini tidak begitu saja menjadi, tapi melibatkan tawaran alam, ya, hasil potensi alam, alam benda-bendanya, pasir-pasir, dan melibatkan banyak kreator, sejak tempurung sampai menjadi tembikar, sampai menjadi porselen, sampai menjadi gelas, juga pabrik-pabriknya itu melibatkan kreator-kreator, melibatkan sekian banyak disiplin ilmu pertambangan, ilmu perindustrian,
Ini adalah himpunan nilai. Himpunan nilai. Yang kemudian Allah sebagai sang asa. Jadi di balik ini adalah kolam, ada sejarah menjadi. Ketika himpunan semua nilai telah datang merupakan sesuatu benda di depan kita, menjadi objek kita, yang kemudian kita menawarkan nilai kepada kita tidak boleh merusak. Karena ini menjadi sampai dengan ini melibatkan sekian banyak kreator jasa dan timing yang panjang, sehingga menyadarkan sesuatu yang siap pakai. Oh, kita tahu tidak ada sesuatu yang baru jadi, melainkan memiliki pena saja. Yang kedua, yang selanjutnya, kalau sudah begitu kamu akan mengetahui bahwa Tuhan mengajarkan dengan kalam, ya, dengan kalam nilai-nilai Tuhan juga. Kamu akan melihat, kamu akan mengetahui yang tidak kau ketahui. Kalau sudah begitu, kamu akan mengetahui yang tidak kau ketahui, yang tidak tampak di mata, yang tidak tampak di akal, yang tidak tampak pada sejarah menjadinya, yang sama sekali organ kita tidak bisa melihat. Jadi instrumen hidup kita tidak bisa melihat. Itu kehadiran Allah di dalam melayani rezeki kita, yang tidak, yaitu malam yang alami, mengetahui malam yang tidak diketahui. Meskipun mata dibuka, yang tidak diketahui, meskipun memiliki sekian sahabat filosofis atau sahabat yang pengetahuan sains yang tidak terlihat, yang kita sebut pada waktu awal kita membaca finalnya sesuatu harus membaca asa, harus dengan asa, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang menjadikan kamu juga menjadikan benda-benda, menjadikan segala macam. Ini ada sebuah metodologi membaca dalam Islam, sehingga akhir dari awal, ya, akhir dari yang diceritakan adalah awal tatkala kita berhadapan dengan sesuatu, apa yang namanya objek observasi kita, objek pengetahuan kita, objek hidup kita. Bahasanya objek hidup kita itu juga memiliki nilai yang setara dengan diri. Dirimu pun dijadikan, yang menjadikan ini itu juga menjadikan diri dari sekumpul darah. Kamu sekarang merasa sebagai subjek punya kesadaran, bisa mengobjekkan pihak lain. Kamu dulu itu darah, juga benda objektif yang tidak punya kesadaran, setara dengan benda-benda. Ada kesetaraan antara sang subjek dengan. Kemudian karena Allah lah, karena kesadaran, ada suatu kesadaran yang hadir. Ketika kita mau berinteraksi dengan sesuatu dan rangka mengambil manfaatnya, ya, karena dia melayankan manfaat bagi kita, menyodorkan, menawarkan manfaat bagi kita, supaya kita menerimanya dengan imbal balik. Tanpa air kita tidak bisa hidup, tanpa perkakas kita sulit hidup, ya, tanpa sesuatu yang tawaran alam yang menjadi perkakas, ya, tawaran budaya tentang semesta kita tidak bisa. Tapi supaya kita juga memberi, itu kita tidak hanya sang penerima, kita harus memberi terhadap yang kita ambil, terhadap yang kita konsumsi, terhadap yang kita gunakan. Pemberian itu adalah kalau kita sadar bahwa kita sudah bisa melihat yang tidak kita lihat, yang kita tidak tahu, yaitu Allah yang hadir bersama-sama. Sisi luarnya adalah ciptaan. Ketika kita lihat sebagai ciptaan adalah suatu nilai yang kita harus santap, ya. Ketika dia adalah kehadiran Tuhan yang sedang melayani kebutuhan kita, ya, maka tidak sekedar menyantap, kita ada kewajiban terhadap ini. Di dalamnya, oleh sisi yang tertinggi dari akal kita bisa respon. Di dalamnya ada perintah dan larangan.
Di dalam setiap sesuatu mengandung perintah dan larangan. Perintah itu sebagaimana pengetahuan kita kan, keterlibatan sekian banyak kreator, keterlibatan sekian banyak melewati jalur sejarah sehingga menjadi seperti siap pakai seperti sekarang menawarkan kita. Jangan kita putus bahwa saya adalah stasiun dari semua nilai yang ada. Saya adalah stasiun akhir dari semua nilai yang ada. Menjadi syekh. Dari kreativitas padi, dari kreativitas apa saja, dari benda-benda makhluk nabati, makhluk hayati, manusia adalah perut yang terakhir. Itu menjadi kita, menjadi Tuhan. Semua dijadikan untuk. Di dalamnya ada perintah supaya tidak sia-sia sambung. Kita harus menyambung. Kita harus menerima pesan mereka. Kita harus menerima, menyambung, meneruskan kreativitas mereka. Kita harus menerima dan menggantikan, menerima tongkat estafet perjalanan nilai tersebut. Nah, disitulah apa yang tidak kelihatan, yang disebut amrullah. Di dalamnya ada larangan. Jangan kau gunakan untuk yang batil, jangan kau gunakan untuk yang destruktif. Melayani orang dengan racun atau didik untuk nyoblos orang. Dengan kata lain, jangan ungkapkan kemungkinan buruknya sehingga berhenti perjalanan nilai sejak tempurung yang menjadi berhenti dan kamu maju. Di dalamnya ada pesan, sambung lagi, ungkapkan kemungkinan baiknya. Nah, di situ Allah bersabda. Di situ kita mendengarkan sesuatu dari sesuatu. Hukum benda alalahul khalq wal amru tabarakallah. Sungguh milik Tuhanlah ciptaan dan perintah yang melatar belakang ciptaan. Kedua-duanya milik Allah. Ciptaan menawarkan sebagai syarat. Kemudian perintah menawarkan cara menyantap sana. Maka apa yang sampai kepada kita supaya menjadi bahan bagi kita proses yang lebih menyambung perjalanan nilai, menyambung perjalanan kreativitas, menyambung perjalanan makna-makna. Alalahul khalq wal sungguh milik Allah ciptaan, yaitu bendanya, sisi eksistensialnya, wal amr sisi esensial. Itu perintah, ungkapkanlah kebaikannya, bendunglah kemungkinan buruk. Setiap benda, itulah cara baca secara Islam. Sehingga kehadiran Allah di mata para sufi itu lebih dominan daripada kehadiran benda. Seorang sufi melihat bulan, ditanya oleh seseorang, sedang melihat apa? Allah sedang tersenyum, tapi bukan bulan, tapi situasi yang menyentuh. Melihat bintang, Allah sedang menertibkan mata badan. Melihat gelas, Allah sedang melayani rezeki. Maka Allah sedang menyuapi. Allah yang tahu. Nah, ini perjalanan kesadaran itu sampai ke sana membutuhkan pelatihan yang lama, meningkatkan suatu kesadaran kita untuk tidak sekedar menangkap sisi luar dari sesuatu, tapi sampai dari mana ia datang, mengapa ia didatangkan, dan lain-lain. Maka benda itu menjadi bernilai. Kita mendapatkan air menawarkan kalori, sarana kehidupan tanpa ada dia tidak bisa. Tapi kita sudah memberi nilai. Kamu sekarang tidak berada dalam sirkulasi penguapan dan pengembunan lagi, wahai air yang sudah saja. Kamu akan diproses dalam diri menjadi energi, menjadi kreativitas saya, menjadi tasbih dan tahmid saya, menjadi pengabdian saya. Inilah penyambung di gaya hidup Islam. Pembuka Al-Quran dengan cara membaca menurut metodologi
proses dari Rabbul Alamin supaya kita mendapatkan. Berpijak pada ini, maka kita mengetahui pada awalnya yang kita ketahui adalah bahwa ini bermanfaat bagi saya, bahwa dia bisa hadir pada saya itu tidak begitu saja, tidak begitu saja hadir, tidak begitu saja hadir, tapi ada planning yang menghadirkan, ada sejarah panjang yang menghadirkan. Kemudian bukan hanya dikonsumsi, tetapi mengabadikannya. Sesuatu kita sentuh dan kita abadikan, kita ilahikan, kita dukung untuk kembali pada Allah. Baik itu air, baik oksigen, baik sinar matahari yang memberi energi, kita abadikan. Dia datang memberi konsumsi bagi kita, nilai sebagai konsumsi bagi kita. Tapi kita datang di depannya, saya memberi, mengabadikan mereka. Jadi pada hakikatnya semua yang diciptakan Allah juga manusia tidak bisa pulang pada Allah. Saya dalam satu siklus berulang terus, ngomong apa pengampunan, dan juga apapun hanya disentuh oleh manusia, dia pulang pada Allah. Sentuhan, tapi manusia-manusia yang beriman. Seharusnya tidak yang seluruh manusia harus begitu, karena dia memiliki suatu kodrat yang jauh lebih tinggi. Dia yang memahami nilai-nilai, dia yang tidak akan memutuskan nilainya, dia yang cinta pada nilainya dan cinta pada apa dia. Maka disebut bila Allah hancur gelas, karena sifatnya gelas hancur, tapi ada satu yang abadi. Dia telah memberikan gelas itu tidak hilang. Sudah saya gunakan untuk menyuguh tahun orang dahaga, 1000 orang tamu saya, dia pecah bendanya tapi abadi. Bagaimana cara kita menggunakannya? Kita telah mengabadikan. Kalau pecah sifat benda, tapi kehadirannya karena kita sentuh orang yang beriman itu yang menjadi abadi. Ketika kita berorientasi terhadap sesuatu yang tidak kelihatan, yang melatar belakangi semua yang ada, maka ketika itu kita mendapatkan apa yang disebut Allah sebagai dia. Mana sih Allah? Kata Mat, tanya Mat, mana Allah? Kata pikiran, kata di balik, bukan di dalam. Kalau kita analisa tidak ada Allah, ya. Pecahkan inilah di balik segala sesuatu ada dia yang tidak kelihatan, yang menyajikan ini, yang memberi ini, manfaat ini, bahkan sampai turut campur dalam proses hidup kita. Kalau salah kita nanti, kalau kita berbuat salah nanti ada sesuatu hukuman di mana saya menjadi sulit. Kalau kita berbuat baik, mengungkapkan kebenaran, kata-katanya mengungkapkan kemungkinan baik itu bisa mendapatkan manfaat, mendapatkan nilai, dicari orang, dimintai. Kalau kita mengungkapkan kemungkinan buruknya, orang tidak mau kita dekati. Turut campur dalam proses. Mana dia? Tapi nyata dia berperan serta. Begitu kita melihat Tuhan yang hadir dan tidak kelihatan, bukan di dalam, bukan bersama-sama, tapi di balik. Kalau di dalam bisa kita analisa, di balik kehadiran dia yang datang memberi rezeki, dia yang datang mengadili kesalahan, dia yang datang memberikan petunjuk, memberikan ilmu ketika kita bereksperimen, mengulangi sesuatu perbuatan berulang-ulang mendapatkan sesuatu hukum. Tentu kita menjadi penemu. Disebut mendapatkan Allah sebagai dia yang selalu hadir di dalam apa saja, tapi kita tidak bisa ngomong terhadapnya, kita hanya bisa merespon pemberiannya. Kita mengetahui sifat dari perbuatan-perbuatan. Dia yang selalu hadir, dia yang melayani, dia yang melindungi, dia yang mengembangkan. Didapatkannya oleh Musa alaihissalam. Puncaknya bukan berarti Nabi, tapi yang disisakan 3 ini menjadi orientasi terakhir dari pemikiran.
mendapatkan Allah sebagai dia, hinisnya Allah ini ada sumber segala ilmu yang ada di dalam alam struktural, apa yang dibalik kenyataan. Diajarkannya Musa oleh Tuhan diperintah memukulkan tongkat batu itu kepalanya Bani Israel yang keras kepala. Tongkat itu ajaran Musa, bijakan, pukulkanlah, ajarkan pada Bani Israel, pukulkan tongkat begitu. Qul nadrib bi'aswakal hajar, maka kami berkata, pukulkan batu, ajaran tongkatmu yang pemberian Allah di kepala Bani Israel. Fajarat min husnata asyrata, mancarlah 12 mata air dari batu tersebut. 12 disiplin ilmu untuk mengungkapkan sumber daya Allah. Sekarang kita kok 12 lah, ini bukan kewajiban saya, ini saintis apa kedokteran atau biologi 12 kot alimatul lunas telah mengetahui setiap Bani Israel itu tempat minumnya sendiri. Saya tempat minum saya ini, saya tempat minum saya. Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'thaw fil ardi mufsidin, makanlah kamu dan minumlah kamu dari rezeki Allah, wa la ta'thaw fil ardi mufsidin. Awas, jangan bikin kerusakan di atas bumi. Ancaman Tuhan. Ancaman Tuhan ini terhadap orang yang ditunjukkan rahasia di mana rahmat Tuhan disimpan, itu dibalik kenyataan. Rahasianya adalah membaca bahwa tidak setiap melatar belakangi setiap kenyataan ini ada hukum-hukum, ada kehadiran dia di balik hukum, ada kehadiran dia yang sengaja untuk luar biasa. Tafsir yang ada itu ketika 12 mata air gitu. Tapi sesungguhnya menurut susunan kalimat itu istasqa itu bukan memberi minum. Istasqa itu bagikan orang menyirami tumbuh-tumbuhan, nanti keluarnya buah, itu mendidik. Tapi ya, pakai analogi itu. Kalau memberi minum, famfajarat min husnata asyrata aina, memancarkan dari batu itu 12 mata air. Kemudian kata belakangnya, qad alima kullu unasim masyrabahu, telah mengetahui setiap orang dari Bani Israel masyrabahu, tempat minumnya sendiri-sendiri. Kita bertanya, apa pancuran ini merah, pancuran itu putih, pancuran itu 12 macam cara mengungkapkan sumber daya alam. Bukan karena bila air perintah Tuhan menjadi salah. Perintah Tuhan setelah itu kulu washrabu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Loh, tadi tidak diterangkan keluar roti. Kok pakai kulu, makanlah kamu dan minumlah kamu. Padahal ayat sebelumnya itu 12 mata air. 12 mata air, 12 teknis untuk mengungkapkan sumber daya alam, sehingga mereka bisa mencari mata pencariannya di disiplin ini, disiplin ilmu ini, dan mengungkapkan sumber daya alam, sehingga mereka bisa makan dan minum, kemudian diancam. Mengapa selalu begitu pada Bani Israel? Karena dia diungkapkan kediaan Allah. Dia diungkapkan kepada mereka, diungkapkan rahasia apa yang ada di balik alam ini. Pelayanan Tuhan, disitulah rahmat Tuhan diletakkan. Dan bagaimana mengungkapkannya di dia, sehingga dilebihkan dia dari bangsa lain dalam sisi itu, menemukan dia sebagai dia yang melayani semuanya. Tapi Musa dalam menemukan kediaan itu sebagai sepotong kesadaran yang tertinggi dari makhluk Tuhan yang namanya manusia. Dia tidak puas. Saya diberi, saya dilindungi, saya dikembangkan
dan sebagainya dan sebagainya dan sebagainya. Tapi saya tidak diperkenankan untuk bertatap wajah dengan dia. Akhirnya berontak dia. Siapa dia ini? Yang melatar belakangi ini siapa? Di Bukit Sinai dia berontak. Robial ini alhamdulillah yang perkenankan aku melihat wajahmu. Tapi dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan melihat tuh, lihatlah puncak Bukit Sinai. Kalau kamu bisa melihat bukit itu masih ada di sana, kamu bisa melihat. Begitu mula Allah bertajalli. Nah, nanti istilah tajalli akan saya ungkapkan. Bagaimana ini karena kita harus tahu ya, kita harus tahu istilah-istilah ini supaya tidak tersesat oleh informasi tasawuf yang keliru. Jangan anggap bahwa tasawuf itu benar semua loh ya. Tasawuf itu ada yang Israel, ada yang tidak semua. Tapi tasawuf yang Muhammadis yang benar. Yang bisa itu yang jangan anggap bahwa tasawuf itu benar semuanya. Kemudian dia dijawab, Allah bertajalli di atas Sinai. Sinai menyala, dia pingsan, tidak bisa melihat. Kehancuran Bukit Sinai ini bersama-sama dengan pingsannya Musa. Kemudian dia mohon ampun. Sudah optimal perolehan Tuhan menemukan, perolehan Musa menemukan hanya sebagai dia yang melayani, kita tidak akan bisa menemukan. Nah, dia panggilannya kalau di dalam bahasa Arab Yahuwah, dia bahasa Ibrani kebetulan hampir sama ya, Yehova ya menjadi Yahuwah. Dan asma itu masih berlaku dalam Islam, itu memang nama Tuhan, dia itu bukan. Dan kekuatan daripada hinisnya Tuhan ini luar biasa, dahsyat. Kediaan Tuhan itu luar biasa perbendaharanya, karena langsung kepada sesuatu kodrat yang maha tinggi. Maka di dalam ilmu Asmaul Husna, ini yang tidak percaya Asmaul Husna jangan hanya sebagai referensi ya. Kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu pelayanan langsung dari Tuhan menurut kehendakmu, kamu diancam akan dihukum gantung, kamu akan dieksekusi atau akan melewati sebuah jalan yang dimana di situ ada pemotong jalan begal-begal banyak. Bacalah Yahuwah 1511 sesuai dengan kandungnya. Maka kamu tidak ada seorang pun makhluk Tuhan yang akan mencederainya. Gua akan melindungi kekuatan dia. Tapi gua itu merupakan sesuatu penampilan sisi gaib yang tidak memuaskan manusia, sebagaimana tidak puasnya orang-orang ateis karena gaib. Hanya orang-orang intelek saja yang bisa berpikir bahwa di balik sesuatu itu ada sesuatu yang lain yang lebih baik. Di balik yang fisikal itu ada sesuatu yang namanya material, itu ada sesuatu yang namanya energi. Di balik energi itu ada informasi. Di balik informasi itu ada nilai-nilai. Baik nilai-nilai itu ada prinsip-prinsip. Ini kan hanya ilmuwan, tapi orang banyak kan tidak tahu. Jadi menggali semuanya yang ada di balik, akhirnya menemukan dia yang mengirim ini untuk pengasuh manajerial, menemukan sesuatu di dalam rangka memanage manusia, mengarahkan, memberi rezeki, melindungi, mengembangkan sesuatu. Umat manusia tidak puas, bagaimana Musa tidak puas meskipun Musa sudah diikat oleh Tuhan, dia bisa melihat. Kemudian tidak berhenti di situ. Setelah Quran Musa, terus ada orang yang berusaha, tapi tetap tidak bisa melihat. Akhirnya upayanya, meskipun saya tidak bisa melihat apapun yang kutemukan, dan di situ ada sifat Tuhan akan kupakai. Tuhan yang maha kasih, dia lalu menerapkan sifat kasih. Tuhan yang maha dermawan, Tuhan yang maha adil, Tuhan yang maha latif, semua yang didapat dari berorientasi terhadap benda-benda yang tidak ada suatu benda ciptaan kecuali sifatnya melekat pada ciptaan.
Setiap ciptaan itu ada sifat kreator melekat pada ciptaan. Itu sudah. Di alam ini Asmaul Husna itu ada. Latar belakang segala sesuatu itu Asmaul Husna. Keadilannya, maha kreatifnya, maha bijak, dipakai, diterapkan untuk dirinya. Karena kecewa tidak bisa menatap. Sudahlah, saya pakai semuanya yang saya peroleh. Ketika dalam proses memakai baju-baju Tuhan, ya, nama-nama ya, asma-asma, lahirlah suatu keputusan yang luar biasa. Nah, saat itu lahir suatu kesadaran baru yang tidak dimiliki oleh Musa alaihissalam, yaitu kesadaran Isa. Dia tiba-tiba menemukan Tuhan di dalam diri, menjadi kudus. Kenapa? Karena sifatnya dipakai. Maka dia mendapatkan predikat sebagai ruh. Yang ruh itu bukan ininya, tapi karena siap memakai dengan pertolongan 12 sahabat. Bila ada sesuatu yang aku katakan atau cara mengatakannya, atau ada suatu perbuatan yang kulakukan akibatnya atau cara melakukannya yang kamu tidak setuju, katakan padaku, aku akan mengubah. Dengan bantuan cermin beberapa individu yang ada di, katakan apa saja yang kamu tidak senang, aku akan segera mengubah. Dengan bantuan refleksi dari kawan-kawannya, sahabat-sahabatnya, apa yang disebut, oh, tiba-tiba Tuhan sudah tidak dia lagi. Tuhan bersinggasana di balik diri, menemukan keakuan Tuhan. Maka ketika orang berkondisi semacam ini, apa yang ia tidak mampu, siapa menyandang sifat sesuatu, dia akan menjadi seperti sesuatu itu. Ibaratnya besi hanya bisa memotong, kemudian besi itu tidak bisa membakar, tapi dia bisa menyandang sifat api, celupkan dalam api, terus dikondisikan, dibiasakan, akhirnya dia menyala seperti api merah. Dan kalau merah sifat api dicabut, tempelkan pada kapas, pada kain menyala, dia memiliki sifat kain, sifat api, dia memiliki sifat api. Besi itu pun sekarang membakar, karena ditempelkan, ya. Nanti menjadi selanjutnya menjadi ibadah puasa nanti di dalam Islam. Manusia mendapatkan keakuan sehingga apa yang dilakukan itu apa paralel dengan yang dilakukan oleh Tuhan, sehingga mendapatkan sesuatu. Mengapa seseorang berhasil di dalam mengungkapkan sesuatu? Bukanlah dia yang melakukannya, Allah yang melakukannya. Mengapa kita berhasil di dalam bisnis kita atau di dalam kreativitas kita menemukan sesuatu, hasil dan sebagainya? Kamu tidak bisa menemukan hasil kebetulan bersamaan dengan rencana Tuhan. Hasil-hasil itu bukan rencanamu, bukan hasil kreativitasmu, hanya kebetulan bersamaan Tuhan mau melahirkan sesuatu yang baru ketika kamu menjadi sesuatu cara mengucap, cara mengekspresikan keadaan yang sedemikian ini. Bukan aku yang melakukan, kita tidak. Di luar Tuhan kamu tidak bisa. Bagaimana sesuatu yang materi, sesuatu yang bersifat makhluk bisa menghasilkan makhluk lain, bisa menghasilkan sesuatu yang tidak mungkin. Keberhasilan seseorang karena bersamaan dengan kodok Allah adalah maka dia berhasil. Kalau tidak bersamaan dengan kodok Allah, tidak akan menghasilkan sesuatu. Dan melahirkan suatu keyakinan bahwa kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia itu sungguhnya adalah kebaikan-kebaikan yang ingin dikeluarkan oleh Tuhan, yang ingin diaktualisasikan oleh Tuhan lewat
hambanya yang dipilih, yang relevan untuk bisa mengungkapkan. Bukan orang itu yang berbuat, tapi Allah yang berbuat. Bukan orang itu yang memotong, bukan gunting itu yang memotong, tapi tangan yang memegang gunting itu yang memotong. Maka disentuhnya orang buta maka bisa melihat, sentuhnya orang lumpuh bisa berjalan, dibangkitkannya mayat bisa hidup. Itu perbuatan Tuhan semua. Karena dialah yang relevan, maka dia yang mengungkapkannya di dalam sejarah. Karena dia menyandang sifat-sifat Allah, menemukan Tuhan sebagai Allah. Sebelum kita mendapatkan yang ketiga, kita kembali pada yang awal. Apa perolehan Musa atau kaum Musa? Perolehan Musa didirikan pada Bani Israil. Kemampuan mengungkapkan sumber daya alam yang dengannya kita bisa menyusun kesejahteraan dunia. Apa dampak kemampuan manusia itu? Setelah mempunyai kemampuan itu, apa dampaknya bagi kehidupan bersama? Ingin mereka mendapatkan lebih banyak dari yang lain. Ingin saya memprioritaskan diri saya mendapatkan lebih banyak. Maka hilang sesuatu, kesadaran hidup bersama orang lain. Hilanglah kesadaran bahwa dia hidup bersama orang lain. Ketika lahir sesuatu, yaitu kesadaran akan kelangkaan sumber daya alam. Ya. Kemudian dia tidak ingat orang lain. Malah setelah dia mengetahui kesadaran akan hidup bersama orang lain, timbul kompetisi. Mengapa ada keserakahan? Mengapa ada setan yang ingin lebih banyak? Karena ada dua kesadaran hadir sekaligus di dalam diri manusia. Sumber daya alam itu langka, bumi tidak bertambah banyak. Satu, kita hidup tidak sendirian, bersama orang lain, keroyokan lalu terhadap sumber daya alam. Lahirlah penjajah, kolonialisme, imperialisme, tunjang. Jadi lahirnya kesadaran, lahir aktualisasi ya, lahirnya aktualisasi ya, aktualisasi dari suatu kekuatan yang kita sebut setoni, bersifat setoni. Dan tatkala dua kesadaran ada dalam diri manusia, kesadaran akan langkanya sumber daya alam dan kesadaran akan kebersamaan hidup. Terus saat itu dia memperbanyak, sebagaimana kenyataannya kompetisi membongkar kompetisi. Maka dialah yang diancam. Dia wala ta'fa fil ardi mufsidin, jangan bikin rusak, ingin banyak sumber. Dialah yang dapat ancaman, tidak ada, karena dia yang ditaruh di mana rahmat Tuhan di sini. Musa kecuali di dalam penghayatan nubuatnya tidak bisa menangkap yang hadir dalam diri, tapi yang hadir di dalam dibalik semesta, yaitu Allah yang ketika berjumpa dengan Khidir, Allah yang hadir di dalam diri. Apa maksudnya ini? Apa Khidir? Khidir itu karena menurut proses sejarah ya, tidak mungkin Musa ini mau didialogkan oleh Allah dengan Isa yang ratusan tahun baru lahir. Tapi di situ ada seorang yang berkondisi Isa, yang diberi ilmu dan rahmat dari sisi Allah. Fawajada abdan min ibadina, bertumbuhlah dua orang, Musa dengan Yusuf bin Nun, seorang hamba dari hamba. Ataina rahmatan min indina, yang bukannya rahmat dari sisi. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan ajari ilmu dari ilmu.
bukan ilmu tentang semesta, bukan ilmu struktural, ilmu dari ilmu. Di situ ditentukan sebagai Khidir itu bukan nabi, orang biasa, tapi dia lebih hebat dari nabi. Dia berpengetahuan tentang dia. Ini mewakili Isa. Allah mau mendialogkan buat kita sebetulnya, bukan mau mendialogkan. Nah, tapi dalam sejarah Musa tidak bisa ketemu dengan Isa. Pengetahuan tentang semesta alam yang dimiliki, kandungan semesta, kehadiran Allah di dalam semesta alam sebagai dia yang dimiliki oleh Musa, tidak akan bisa bertemu dengan pengetahuan tentang Allah yang hadir di dalam diri, yaitu pada Isa. Isa ketika itu belum lahir, maka dihadirkan seseorang yang sekualitas Isa, yang kuberi ilmu dari ilmu, kemudian dijalankan di pertemuan dua samudra. Ketika itulah semua ilmu Musa berantakan di situ. Secara wahyu dia diberitahu, bukan kamu orang yang terpandai wahai Musa. Ketika dia sombong, dia yang terpandai. Pergilah ke pertemuan dua laut. Wujudnya itu semenanjung pada waktu itu, secara teritori ada suatu semenanjung, tanah yang menjorok sehingga pecah dua, samudra kiri dan samudra kanan. Di sana kamu akan bertemu dengan hamba yang beri rahmat dari sisiku, beri ilmu dari ilmu. Ketika bertemu, Musa berekrar mau belajar dengan dia. Perkenankan saya mengikuti kamu agar saya mendapatkan ilmu yang diajarkan Allah kepadamu. Karena Musa diberitahu lewat wahyu, kamu tidak kuat mengikuti. Dia mau apa? Aku kuat. Insya Allah aku kuat. Pakai insya Allah ya, insya Allah saya kuat. Ya, apa syaratnya? Kamu harus dia. Pertama kali dia sudah melanggar ketika saya ngomong, ketika membocori perahu, lalu menjadi sebuah falsafah baru yang ini buat orang Islam. Dibocorinya perahu agar tidak dirampas sultan, dibantengi satu kehidupan kecil sebelum dia menjadi besar dan mengalahkan dia. Dan dibukanya sebuah rumah bagi dua yatim yang tidak punya pelindung. Kata yatim itu tidak punya pelindung, dua hamba Allah yang tidak punya pelindung. Tidak ada suatu falsafah yang diberikan oleh si hamba Allah itu tadi pada Nabi Musa tidak paham, terpaksa diterjemahkan sendiri. Dibocorinya perahu supaya tidak dilepas sultan, dibantainya satu kehidupan ketika dia belum dewasa dan kuat dan mengalahkan diri kita. Ini semuanya simbol-simbol. Kemudian dibukarnya sebuah rumah buat orang yang tidak punya pelindung. Tiga ajaran Khidir nanti akan dipakai oleh orang Islam. Setelah diungkapkan, maknanya seperti ini. Hadza firaqu baini wa baini. Saat inilah saat aku berpisah. Semuanya ceritakan kepadamu kandungannya. Tapi dia mengatakan ma fa'altuhu an amri. Semuanya itu tidak kulakukan atas kehendakku, atas perintah hatiku, melainkan diambilan. Saya cuma diperintah Tuhan. Dia mengetahui ilmu Tuhan. Dia mengungkapkan apa yang diperintah Tuhan dan tidak mengungkapkan apa yang tidak diperintah Tuhan. Ini kualitas pengetahuan diri. Maka ketika dia mengungkapkan, ya pasti saja terjadi, karena itu kehendak Tuhan. Pasti terjadi dan dia selamat. Maka motif ini bukan milikku, mafa'altuhu an amri. Tidak kulakukan atas motivasi hatiku, melainkan biamrillah. Dari kata wil malah tas yang alih sodro. Itulah kandungan sesuatu yang kamu tidak sabar menunggu efektivitasnya. Karena ini itu sesungguhnya ajaran ini buat Isa yang belum lahir ketika ini. Ketika Isa lahir, maka Isa lah orangnya yang berpengetahuan tentang diri, ya, yang menemukan Allah di dalam subjek. Musa menemukan Allah di dalam alam objektif struktural.
Isa menemukan Allah di dalam rohnya. Dua kutub ekstrim dan tidak akan bisa sama bertemu seumur umur. Dua kutub ekstrim yang tidak akan bertemu. Dampak Isa apa? Isa hebat luar biasa, tidak ada tandingnya di dunia. Tetapi dia meninggalkan dampak. Dampaknya tidak ada seorang pun yang bisa meniru perjalanannya. Tidak ada yang bisa meniru menjadi kudus seperti dia. Sehingga akhirnya cuma memuji dia. Yang lain, orang-orang Romawi dan Yahudi pada menjadi cemburu. Dia dipuja oleh orang-orang miskin. Tidak mengindahkan perintah raja, tapi ingin membantai. Pihak lawan sebagian ingin membantai, sebagian menyembah. Meskipun diarahkan Isa, jangan menyembahku, menyembah Tuhan. Tapi pada akhirnya ketika Rasulullah Isa mau meninggalkan SK-nya, dia mohon pada Tuhan, saya sadar bahwa hamba-Ku kelak tidak akan bisa menuruti ajaran, tapi mereka akan menyembah ya Allah. Itu karena kekuatan mereka, karena Kau menciptakan mereka lemah. Maka meskipun mereka menyembahku nanti, ya Allah ampunilah mereka yang menyembahku setelah saya mati. Saya tidak bisa mengingatkan kan. Ketika saya masih hidup saya bisa mengingatkan. Ampunilah mereka. Iya. Inilah. Tetapi Allah bagaimana ini melanggar hak Allah, ini mengabaikan Tuhan. Sebagaimana Ibrahim kan, ketika Ibrahim bermunajat dengan Allah. Faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku, ya Allah itu tanggung jawabku, dia dari golongan. Wa man asani, siapa membangkang kepadaku, innaka laghafurur rahim. Sungguhnya Kau Maha Pengampun lagi penyayang. Maka ampunilah, sayangilah mereka. Itu kan kemauanmu, kan jawabnya begitu. Hukumku tidak begitu. Tetapi pernyataanmu itu membawa nilai keutuhanmu. Pernyataanmu itu menyebabkan saya tahu bahwa kamu betul-betul lebih united, utuh dengan semua, melindungi semua, mengampuni semua. Tetapi tidak akan suka dibolehkan melanggar sunnahku, itu melanggar aturan juga Isa. Akhirnya memecah manusia menjadi dua. Tidak layak untuk menjadi pimpinan semesta alam. Di mana ajaran Yahudi menyebabkan orang memeras pihak lain, setan keluar berbanyak-banyak karena langkahnya sumber daya alam dan kesadaran akan hidup bersama, menyebabkan setan lahir. Nah, Isa lebih dahsyat lagi, yang saat sebagian menyembah, yang ikut sebagian mau membantai karena cemburu, dan akhirnya dia diusahakan untuk dibantai. Meskipun cara menurut Islam dia tidak berhasil dibantai, tidak bisa diselamatkan oleh Allah. Ya Allah. Lalu tidak relevan memimpin. Perolehan dua itu dilanjutkan kemudian. Nah, inilah kontinuitasnya Islam. Bahwa Islam itu melibatkan Nabi sebelumnya. Tidak lahir Muhammad tanpa lahir Musa dan Isa lebih dahulu. Dua kakinya. Maka dia terus umat setelah Isa alaihissalam berjuang untuk memperoleh penampilan Tuhan atau katakan di Tuhan yang lain, wujud Tuhan. Bukan pada di balik alam semesta dan bukan di dalam diri. Terus sampai Allah berkenan memi'rajkan dia, mengangkat, berada di depannya dan dalam hubungan dialogis. Dia yang lahir sebagai manusia biasa, melewati proses biologis bagaimana umumnya, bukan tanpa bapak seperti Isa yang dipersiapkan sejak awal karena memang dia mau menerima ilmu dari Tuhan. Dia dilahirkan sebagaimana manusia, tetapi yang di dalam proses hidupnya dia bisa menjangkau
kesetiaan, bisa menjangkau sebagai teman dialog. Mi'raj adalah sebuah perjalanan transendensi yang diawali dengan Isra, perjalanan horizontal, keilmuan Musa. Kemudian Mi'rajnya adalah keilmuan Isa, atau kewahyuan Isa dan keilmuan Musa. Isra horizontal, Mi'raj vertikal. Sehingga Mi'rajnya ya, mendapatkan berhadapan dengan Tuhan dalam kondisi Qobi Qosain. Ini dahsyat ini. Jadi kita tidak boleh lari kepada akadiahnya Allah. Akadiahnya Allah yang sempurna, yang mutlak harus kita tinggalkan. Allah dalam hubungan, Allah dalam hubungan dengan semesta. Bagikan dua busur yang tertangkap-tangkap, bagikan dua belahan bola yang ditutupkan, atau lebih rapat lagi berpeluk-pelukan. Nah, di sini lahirlah sesuatu. Adakah menjadi tidak sempurna belahan bola kiri bila tidak ada belahan bola kanan? Menjadi tidak sempurna belahan bola kanan tanpa belahan bola kiri. Ya. Qobi Qosain awal pertangkap-tangkapan menjadi kesempurnaan. Saat itulah sempurna penampilan Tuhan di muka bumi, penampilan wajah Allah dan kesadaran manusia dalam hubungan dialogis. Tatkala itu kondisi Muhammad SAW berada dalam mewakili. Dia tidak membawa diri, mewakili seluruh yang ada di belakang. Ketika dia memanjatkan pujian terhadap Allah, penghormatan, tahiyat, segala penghormatan, wassalawat wa thayyibat, segala ibadah dan segala kebaikan. Allah menyebut assalamualaikum ayuhan nabi, kesejahteraan bagi wahai nabi, rahmatullah. Nabi menolak assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Jangan pada saya perorangan, pada semuanya yang melatar belakangi saya itu hamba-hamba Allah yang alaina, kami dan hamba Allah yang dalam kondisi soleh. Semuanya kata solih itu yang berbuat, yang berbuat hasil dari perbuatan mengembangkan diri lebih baik dari sebelum berbuat. Solih yang berbuat sesuatu hasilnya dia menjadi lebih baik dari semula, memperbaiki diri, yang solih, yang berkembang, keselamatan. Begitu secara individual mendapat limpahan rahmat, dia tidak diterima untuk selatan, membawa seluruh latar belakang akan menjadi kunci seluruh penampilan Islami, penampilan Islam. Melihat kenyataan yang begitu, malaikat terkagum-kagum. Dua pertemuan itu adalah yang satu adalah yang maha mutlak dan yang satu adalah utusannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang satu adalah sisi esensial, yang satu adalah sisi eksistensial. Terus bertindak memuji Rasul sebagaimana, mendoakan Rasul sebagaimana apa yang pernah diterima oleh Nabi Ibrahim dan mau diturunkan ke bumi. Ketika dalam proses turun, ketika dia melewati langit-langit, di sini dia bisa saya lihat sudah ada makalahnya, nanti baca di makalahnya, langit-langit itu berjumpa dengan siapa dan simbol-simbolnya bertemu. Nah, kemudian ketika dia mau turun, disaji 14 air, 14 minuman, berisi air, berisi madu, berisi susu, berisi anggur, kurma.
padahal dia produk air solid, dia produk susu, mempunyai pertumbuhan. Ini sarana kehidupan, tidak ada air, tidak ada kehidupan. Ini kaum solihin yang pengadaan sarana kehidupan ibadah. Yang kedua ini susu, sarana pertumbuhan kehidupan, susu untuk menumbuhkan syuhada. Dan yang ketiga anggur, sarana merangsang proses anggur. Nah, ini sedikit. Dan yang terakhir madu, stabilisator. Panas dingin, minum madu dingin, bila kedinginan minum madu. Dari 4 lingkungan dalam Islam yang apabila kita bergaul ya, di dunia yang bergaul dengan tempat ini, kita akan mendapatkan ini. Wa man yuti'illah wa rasulahu, siapa taat pada Allah dan Rasulnya, fa ulaika ma'al ladzina an'amna 'alaihim, mereka itu bersama dengan mereka yang kami beri nikmat atas mereka. Minan nabiyyin, madu, wasiddiqin, arak, anggur, wasyuhada, susu, wassolihin. Menjadi 4 kasta dalam Islam. Islam berkasta 4. Solihin, syuhada, siddiqin, dan pengadaan sarana kehidupan, fasilitator dalam sebuah masyarakat. Sarana pengembangan menciptakan situasi berkembang, syuhada adalah merupakan motivator, merangsang proses pertumbuhan, menciptakan barang, menciptakan situasi, menciptakan proses, menjadi dinamisator. Kemudian yang terakhir Nabi konsep fasilitator, ya, motivator, dinamisator, dan konseptor. 4 lingkungan selalu ada di dalam sebuah masyarakat. Mengabdi pada perbuatan baik, mengabdi pada nama baik, mengabdi pada sifat baik, mengabdi pada zat. Ini perolehan Nabi ketika dia menggarap diri mendapatkan. Tetapi mengapa ketika Nabi mau turun diambil susu? Ambil yang kedua, karena dia turun mau menjadi teladan. Kalau dia mengambil madu seperti Musa, seperti Isa, tidak ada yang sanggup seperti dia. Maka dia mengambil syuhada, susu. Meskipun dia nabi, dia konseptor, dia juga dinamisator, tadi dia mengambil motivator. Sehingga dia terlibat ketika turun, dia memberikan contoh seperti apa. Dia adalah seorang kepala negara yang terjun sendiri terhadap fakir miskin, yang terjun sendiri mengajar fasilitas sarana kehidupan, mengajar sarana pertumbuhan, dia mengajar hadis-hadis. Dia berangkat perang, maka dia mengambil. Karena dia setelah turun dari hadratullah menuju ke alam semesta, dia akan menjadi apa yang disebut uswatun hasanah, bisa diteladani oleh orang, bukan menjadi idolasi, bukan menjadi pujaan, tapi menjadi uswatun hasanah. Dia mengambilnya. Apa yang dibeli Rasulullah adalah menemukan Allah sebagai engkau, dan disebut Allah sebagai engkau. Assalamualaikum ayyuhan nabi. Menemukan Allah sebagai engkau, dipanggil engkau oleh Rasulullah Muhammad, dan Rasulullah Muhammad dipanggil Allah engkau juga, teman dialog. Teman dialog di mana di dalam kondisi Muhammad mewakili seluruh apa yang ada di balik seluruh capaiannya, merupakan puncak
puncak daripada perkembangan individu manusia yang kelak bisa diteladan. Yang dengan demikian kita bisa menatap Allah, kita bisa merespon Allah sebagai pihak kedua. Pihak ketiga susah ditata, tidak bisa. Pihak pertama malah hilang Tuhan di dalam diri, dia disucikan. Pihak ketiga, Tuhanmu, tempat mengabdimu di mana sekarang? Kalau pihak ketiga kan tempat mengabdi saya gaib. Dua. Kalau di pertama tempat mengabdimu kepadaku, aku. Kamu mengabdilah kamu kepadaku, ku tebus dosamu. Berilah aku nanti ku tebus dosamu. Kamu menemukan bukan dalam aku, tapi Muhammad menemukan Tuhan dalam engkau. Kepada siapa kita mengabdi Tuhan? Kepada siapapun yang kau engkaukan teman dialog, menjadi bermutu mengamalkan. Ketika Allah bersama engkau beraku dengan Rasulullah Muhammad SAW di Sidratul Muntaha di Mustafa, maka ditemukan suatu Sidratun pohon bidara itu adalah spiritual. Muntaha itu puncaknya spiritual manusia. Apa itu? Hubungan dialogis. Jadi puncaknya pertumbuhan yang ditanam Allah yang namanya manusia, saga manusia adalah apa yang dilakukan tatkala dalam hubungan dialogis. Menganggap kamulah tempat aku mengabdi. Kamu apapun yang dijumpai, yang kita engkaukan, disitulah tempat kita mengabdi. Di situ kita bisa melihat Allah di balik segala sesuatu, dan padanya lah kita mengabdi. Padanya kita mengangkatnya, padanya kita menawarkannya. Maka hubungan dialogis yang subur, yang saling menawarkan nilai antara kedua belah pihak, disebut itu adalah medan Sidratul Muntaha. Medan puncaknya kehidupan spiritual. Apa yang dilakukan, apa yang ditawarkan, menjadi nyata Allah sekarang. Wahai hambaku, aku lapar, kenapa engkau tidak memberiku makan? Hadis qudsi, Maha suci engkau ya Allah, bagaimana aku bisa memberikan makan padamu, sedang engkau adalah Rabbul Alamin. Oh, itu ada tetanggamu ada yang lapar, bawakan makanan ke sana kalau bertemu dengan aku. Wahai hambaku, aku sakit, kenapa engkau tidak menjenguk? Hamba menjawab, Maha suci engkau ya Allah, bagaimana aku bisa menjengukmu, sedang kau Rabbul Alamin. Itu tetanggamu, bawakan apa yang bisa mengembirakan dia, kamu akan berjumpa. Medan Sidratul Muntaha dan medan hubungan dialogis, kemudian tawaran nilai kita bernama amal soleh. Di dalam amal soleh kita bertemu dengan Rabbul Alamin. Tuhan menjadi nyata di mata manusia. Manusia tidak kebingungan di mana dia akan mengabdi kepada Allah, dan tidak akan mendatangkan sesuatu pun dari efek negatif dari hubungan dialogis yang menawarkan nilai, karena tidak menganggap pihak pertama yang Tuhan. Dan aku ingin mengabdi Tuhan, melewati engkau wahai sang pengemis. Maka dia tidak sombong berjumpa dengan pengemis, karena sesungguhnya dia dalam rangka mengabdi pada Tuhan. Ketika bertemu dengan pihak yang diberi, pihak yang diajar, pihak yang ditunjukkan, pihak yang dituntut, Tuhan menjadi real adalah kepada siapa kau menghadap. Fa'inama tu'allu kemana saja kau menghadap, sesungguhnya itu wajhullah yang kau hadapi. Jangan sampai kau hanya melihat makhluknya, wadah. Yang kita harus respon dalam hubungan dialogis yang demikian itu, yang tidak ada alternatif lain untuk jumpa Allah yang lebih tinggi dari itu.
yang membawa situasi berkembang kecuali dengan dalil. Maka Mi'raj menjadi proses yang disebut proses temporal mengalami, berakhir harus dengan melangkah ke proses kasih. Proses temporal ini harus digantikan sunnah. Tidak pindah dari ruang di sini yang menuju berkomunikasi dengan Allah. Iya, karena itu padamu kami mengabdi. Tapi mengabdi yang sebesar, yang berat-beratnya adalah mengabdi kepada Allah. Karena ruang manajemen adalah semesta Allah. Bagaimana aku bisa sempurna mengabdi kepadanya dengan energi yang pas-pasan, potensi dan ilmu yang pas-pasan. Ruang lingkup manajemen adalah semesta. Aku tidak kuat. Maka wa iyyaka nasta'in. Aku minta tambahan kepadamu, aku mohon pertolongan. Aku minta tambahan kekuatan, aku minta tambahan sarana, aku minta nilai-nilai untuk bisa lebih sempurna mengabdi padamu. Jadi kuasa diberi power ekstra oleh Rabbul Alamin. Ketika kita mengatakan apa yang disebut dengan istilah yang kita senangi sekarang, deformasi, dekonstruksi, itu tadi mengatakan dekonstruksi total. Kita lahir sebagai fitrah, mendapatkan ilham-ilham baru, bagaikan kupu-kupu yang mendapatkan satu dimensi baru di dalam ruang geraknya. Kemudian 1 tahun lagi kita mengatakan dekonstruksi lagi, terus mengabdi pada Tuhan. Tetapi setelah kita mendapatkan power dari sisi Tuhan, misalnya sebagaimana kebanyakan apa yang disebut power dari sisi Tuhan adalah karunia, kita masih memohon kepada Tuhan, kekuatan yang kau berikan kepadaku ini ya Allah, saya takut menggunakannya, supaya jangan dimotivasi oleh hati saya, padahal ini kudratmu, karunia ini dahsyat. Power ekstra yang kau berikan setelah saya berpuasa ini dahsyat, supaya jangan dimotivasi oleh hawa nafsu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalanmu yang lurus. Dia tidak akan memakai power yang diberikan pada Allah, power ekstra itu, kecuali ada perintahnya dari Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi iya kena itu, maka ada transendensi. Peran individu menjadi peran hamba Allah. Wa iyyaka nasta'in, ada transendensi dari power perorangan personal yang kudrat ilahi, power Allah. Dan ihdinas siratal mustaqim, dari iradah seorangan, feeling seseorang mesti iradah Tuhan. Ada 3 momen transendensi di dalam sholat. Peran nafas menjadi peran hamba Allah, nafas yang lepas hubungannya dari Allah, jiwa kita menjadi terlibat pada pengabdian kita. Kemudian kekuatan kita, kekuatan yang jatah, sampai dengan kekuatan yang jatah yang diberikan oleh setiap orang, dapat tambahan karena puasa kita. Karena power individual transenden kudratullah, power ilahi. Kemudian dari kehendak billing individual menjadi irodah. Demikian dalam proses hidup itu adalah kita mengungkapkan, tapi proses itu masih bersifat temporer, belum beranjak ke ruang lain. Ketika mau beranjak ke ruang lain, pada penutupnya seperti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesainya proses temporal ditutup dengan proses spasial, yaitu siap menyebarkan rahmat, keselamatan dan berkah Allah ke semesta belahan kanan dan ke semesta belahan kiri, dan posisinya berdiri di depan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh menjadi kiblat yang kedua. Kiblat yang kedua, kiblat yang kedua rahmatan lil alamin. Kita berjumpa kepada orang lain. Nah, orang lainlah tidak Tuhan, dan saya tidak memenuhi perintah. Tidak bisa. Karena yumin billahi wal yawmil akhir, saya percaya pada Allah dan hari akhir. Muliakan kamu. Gak bisa, saya punya rumah, saya lebih mulia daripada tamu. Tapi mengapa pihak kedua yang harus dimuliakan? Muliakan tamu, orang kedua. Itu tanda kamu percaya. Di situ kita menatap wajah Allah, kita mendapatkan wajah Allah.
apa saja dan siapa saja yang kita terlibat, yang kita pada siapa kita berinteraksi adalah pihak yang kita engkaukan. Coba cari alternatif yang lebih tinggi dari yang ditawarkan oleh Rasulullah Muhammad dengan metodologi mendapatkan Allah sebagai engkau. Kemudian apa perolehan nubuatan Rasulullah sebagai seseorang yang dipanggil engkau dalam Al-Quran? Ketika kita belum dipanggil sebagai engkau, kita dipanggil sebagai lingkungan. Manusia dipanggil sebagai lingkungan. Ya ayuhannas, ya ayyuhalladzina amanu, saya baca. Ya ayyuhalladzina kafaru, lingkungannya. Ya Bani Israel, di lingkungan. Tidak ada yang dipanggil sebagai persona. Tetapi setelah dipanggil sebagai persona, dalam sebuah ayat lupa letaknya saya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran, orang yang beriman ingatlah pada Tuhan, ingat yang sebanyak-banyaknya. Wasabbihuhu bukratan wa asyila, tasbihkanlah, sucikanlah dia setiap pagi dan siang. Walladzi yusolli alaikum, dialah yang sholat kepadamu, Allah yang sholat, yang memuji-muji kamu. Yukhrijakum minadh-dhulum wal malaikatu, dan seluruh malaikatnya diajar sholat oleh Allah pada manusia, memuji-muji itu sholat. Yusolli sama dengan yusolli, usolli ya kan? Allah lah yang sholat kepadamu bersama seluruh malaikat. Yukhrijakum minadh-dhulumati, untuk mengeluarkan kau dan kegelapan menuju ke cahaya yang terang. Wa kana bil mu'minina rahim, dan dia terhadap orang-orang mukmin sangat belas kasihan. Sebagai tanda belas kasihannya dia menjanjikan tahiyyatuhum yauma yalqawnahu salam. Perjumpaan orang-orang Allah dengan orang-orang mukmin, orang-orang beriman itu di hari kiamat ini. Sejahteralah kau, salam, salam. Wa adalah ajran, dan ditambah kepada mereka pahala yang sangat dermawan, yang sangat luar. Kita masih dipanggil sebagai kamu. Ketika kita dipanggil sebagai engkau, kita sudah bermartabat Nabi meskipun tidak tanpa besar. Ya. Kita berada kondisi Nabi meskipun tanpa besar. Ya ayuhan Nabi, karena itu ayat itu. Inna arsalnaka sesungguhnya kau kuutus syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai saksi bahwa aku ada. Keberadaanmu itu saksi bahwa Tuhan ada. Jadi di dalamnya adalah power ketuhanan, iradatullah kehendaknya, qudratullah adalah kondisi. Kamu saksi bahwa Tuhan ada. Syahidan wa mubasysyiran wa nadhira, sebagai saksi bahwa Allah itu ada, dan memberikan kabar gembira kepada orang yang beriman, dan memberikan peringatan kepada orang yang wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira, dan memanggil dengan izin Allah ke manusia kembali berbicara kepada Allah, wasirajan munira, menjadi pelita yang berbinar-binar kapan dan di mana saja kau berada. Ini adalah wala tuti'il kafirin wal munafiqin. Ketika itu jangan ikuti tradisi-tradisi kebiasaan hidup orang-orang kafir dan orang kafir. Watta'adhum, dan tinggalkan godaan mereka, jangan layan. Karena betapapun kamu diajak dialog tidak akan menghasilkan, membuang waktu, lebih baik beramal soleh. Watta'adhum, tinggalkan gangguan, fatawakkal Allah, bersandarlah pada Allah. Maka billahi wakil, jumlah Allah sebagai tempat bersandar. Maka jumlah Allah sebagai tempat bersandar. Terus dengan demikian, ada suatu kualitas di mana kualitas kita mengikuti Rasulullah itu akan berpotensi kenabian. Potensi kematian menjadi mungkin di dalam diri umat Islam karena kita menseri teladankan Rasulullah, bukan pemuja Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, telah dicukupkan bagimu di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, contoh-contoh. Sehingga yang diajarkan sholat atau humanitasi atau pola-pola transendensi yang dilakukan oleh Rasulullah
diberikan. Salatnya Rasulullah sama dengan sholat kita, puasanya Rasulullah dengan puasa kita, seluruh yang diberikan oleh Allah diberikannya kepada kita. Dia adalah keteladanan kesana kepada kenabian kita dahulu. Sedang umat yang dulu tidak. Umat yang dulu menyembah nabinya dan tidak mungkin menjadi seperti nabinya. Setelah Rasulullah suatu fase menjadi seperti Rasulullah, meskipun itu susah setidak-tidaknya. Ya Nabi, jangan kita anggap itu hanya untuk Nabi. Jadi bagi kita peneladanan, kalau kita sudah pada makomnya harus menanggung nasib umat. Ketika makom kita baru memikirkan nasib individu kita, nah itu supaya berada dalam aman. Ketika kita sudah bertanggung jawab terhadap nasib umat, kamu saat itu berhak dipanggil ya supaya ketika kehadiran kita memberikan bukti bahwa Allah ada, kehadiran kita memberikan kabar gembira, memberikan semangat untuk aktual yang sebaik-baik, memberikan peringatan jangan sama salah kiblat, salah aktualisasi. Dan kemudian dalam ayat lain, bagaimana seseorang yang sudah dipanggil engkau oleh Tuhan, maka Allahu yu'adzibahu, Allah tidak sekali-kali menyiksa, mengazab mereka manusia. Wa anta fihi, sedang engkau tidak. Seorang yang dipanggil engkau oleh Allah di dalam satu kampung, seluruh kampung berbuat dosa, tidak dianggap karena ada engkau, karena ada orang yang di engkau panggil. Maka Allahu yu'adzibahu. Ini yang dicita-citakan wali-wali NU. Yang dicitakan wali-wali NU. Tetapi entah sampai itu tadi saya tidak tahu. Tapi kita pada nggak ada engkau ya, tidak ada berkali-kali. Maka Allah lihat itu. Jadi biasanya udah nggak ada yang panggil engkau. Bukan diadab sebenarnya, dengan nikmat. Sekali-kali Tuhan tidak mengadab kamu sedang engkau berada di antara mereka. Maka Allah mu'adzibahu, dan tidak akan sekali-kali Tuhan tidak akan menjadi pihak pengadab bagi wahum yastaghfir, sedang mereka beristighfar. Jadi keberadaan satu orang sama dengan keberadaan satu lingkungan luar semuanya. Demikian penemuan wajah Tuhan yang terakhir adalah menemukan Tuhan di dalam engkau. Sekarang tidak usah jauh-jauh. Tuhan tidak ada di Ka'bah, Tuhan tidak ada di Hajar Aswad, Tuhan tidak ada di Raudhah, Tuhan tidak ada di Multazam. Tuhan adalah setiap kali kau berhadapkan sesuatu, sungguhnya kau berhadapan dengan wajhullah. Fa'ainama tuwallu fatamma wajhullah. Kemanapun kau menghadap, di situ wajah Allah, di situlah tempat kau mengabdi. Inilah tawaran Quran ini, menemukan Allah di dalam ringkasan. Nanti kita perpanjang di dalam dialog. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan ini, karena ini Qurani ya, saya tidak berani sebut ini, tidak berani mengatakan ini pendapat saya. Dan ini Quran, inilah Qurani, inilah nubuatan Islam, itu bukan pendapat, semuanya didukung oleh referensi. Akan ambil mas. Itu juga Quran. Itu juga Quran. Jadi lebih banyak diberikan oleh Al-Quran. Terus dengan demikian tidak ada alternatif lain yang bisa menyaingi menemukan Tuhan pada teman di Allah. Jadi teman di Allah, maka akhir daripada sholat itu menjadi tema komunikasi seorang beriman. Akhir sholat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tema komunikasi kita dengan pihak lain. Sedang tema komunikasi nafsu kita ketika bertemu dengan orang lain. Ayo, dapatkah saya minum? Maukah dia memberi dagangan saya? Jadi apa yang bisa kita pungut dari orang lain? Tapi Assalamualaikum adalah apa yang kita bisa berikan kepada pihak lain. Karena engkau
akal menemukan sesuatu mestinya kita berhenti dengan sesuatu mau dialog kalau kita menduga di dalamnya ada manfaat. Itu akal. Tapi tidak. Ini beda. Menemukan sesuatu apakah yang bisa aku lakukan ini? Meskipun itu tidak menemukan beling, tepi jalan, ambil, supaya dia tidak melukai orang. Ini salah satu dari contoh yang sama. Latih anak-anak kita. Ambillah kalau mau pergi sekolah, beling, bagus. Terus latih mereka menciptakan saja. Tidak amal sulit saja. Setelah anak saya lewat di lorong itu tidak ada orang diinjak beling karena sudah dibuang anak saya sudah menciptakan sejarah berikutnya saya aman. Nah begitu setiap manusia lewat itu. Setelah sepeninggal kita tidak ada bencana. Dan itu misi kita hamba Allah. Insya Allah. Dan ada manfaatnya. Apa yang kita ungkapkan yang sebenarnya itu tadi. Pijakannya atau sandarannya adalah wahyu Tuhan. Tidak benar Rasulullah. Ya, saya kembalikan pada pimpinan untuk terima kasih. Silahkan kepada kawan-kawan yang mungkin ingin menanggapi. Barangkali kita akan lebih seperti yang dibilang tadi, kita akan lebih enak kalau kita jadikan sebagai dialog. Mas Irfan mungkin atau Maria. Saya mau nanya monggo. Jadi tadi kita apa namanya prolog kita bahwa ya mungkin karena pengalaman empiris kita memaknai misalnya tauhid kesatuan dari semua dalam satu wadah gitu. Ada juga itu satu keutuhan gitu Pak. Betul. Sehingga itu yang memberikan konstruksi terhadap apa yang kita lakukan dan mungkin juga menjadi pembeda terhadap apa yang dilakukan kita dan Muslim katakan begitu. Ketika kita makan, sebetulnya apa sih yang membedakan orang Kristen sama orang Islam makan kan gitu? Ya. Kalau tadi Pak Mo sudah mengemukakan misalnya kulu washrobu wala tusbihu, kita makan tapi jangan berlebihan. Ketika kita makan, kalau sudah lapar, kemudian itu dari starting pointnya. Kemudian yang ketika kita makan, maka makanannya harus halalan thayyibah. Halal itu macam-macam, bisa zatnya, bisa pemrosesannya, pemerolehannya, dan sampai terakhir pemanfaatannya setelah kita kenyang punya tenaga buat apa kan gitu kan. Sementara kalau pada orang lain kan disimplifikasi, pokoknya masuk kunyah ya sudah selesai gitu. Jadi memang ada beberapa segmen tertentu seolah-olah sama, tapi kalau kita lihat di dalam satu keutuhan itu ada satu tris lah gitu, ada satu jejak gitu. Nah, kelihatannya hal-hal semacam ini justru agak kurang kurang kita ungkap gitu kan, sehingga seperti tadi kita lihat ada beberapa teman kita malah minder karena jadi Islam gitu. Akhirnya dia pinjam metodenya orang lain secara tidak tepat gitu. Kalau itu sebagai satu pembanding, metodologi pembanding orang lain kok berpikir begini, kita punya apa ini sekarang? Kurang kita di mana sih gitu. Kalau kita lihat sekarang umpamanya orang Islam merasa kurang maju atau tidak setara dengan orang lain, sebetulnya problemnya tidak hakiki gitu. Masalahnya hanya di ilmu operasional aja, kita nggak kuat kan gitu aja. Jadi ketika orang bisa bikin pesawat terbang, kita tidak belajar tentang ilmu bikin pesawat terbang. Akhirnya merasa kita minder dan kemudian
seolah-olah yang salah itu Islamnya gitu. Iya, Itu kan iya. Menurut saya salah pandang gitu. Iya, gitu. Nah, dan ini memang kita bisa lihat sekarang ada satu, menurut saya gejala yang mengerikan. Orang ngomong gender, kemudian kemarin ada pertemuan wanita Muslim mengatakan masalah obat regulator untuk menstruasi dibebaskan aja 6 hari, nanti itu akan keluar, nggak akan terjadi kehamilan dan seperti itu. Persoalannya bukan menstrual regulation masalahnya kan gitu. So, kalau itu menyebar itu bisa membuka pada problem kemaksiatan yang lain. Tapi kita karena minder, tidak punya ilmu operasional tadi, dikasih duit sama orang lain, suruh orang lain jalan aja gitu. Ini kelihatannya masalah kita kesana. Jadi memaknai sesuatu seolah-olah titik per titik saja, kesinambungannya tidak ada. Nah, dalam pikiran saya, pertama adalah kita tidak punya sistematika. Epistemologi nanti gitu. Tapi bahwa kita tidak punya sistematika. Ya mohon maaf, misalnya kalau di pesantren orang sudah 2 tahun misalnya lebih banyak berkecimpung pada ilmu alatnya gitu. Sehingga seolah-olah hidup itu adalah nahwu dan sorf. Iya, kalau nggak sampai selesai, nggak sampai tuntas, akhirnya kan tasrif aja hidupnya gitu kan. Jurubiah. Alfiah. Padahal mungkin tidak semua orang berbakat atau mampu bisa sampai tamat gitu. Sampai ya konon saya sih nggak bisa baca kitab, tapi cerita tentang penjelasan tentang toharo itu bukunya bisa puluhan, bisa ratusan gitu. Padahal sebetulnya toharo ya satu aja kan, tinggal masalahnya mau didekati dengan metodenya siapa kan itu. Nah, dengan demikian waktu waktu kita untuk memahami sistematika itu kurang, kita tidak melihat keutuhan, dan kemudian kita tidak punya keranjang-keranjang. Oh, ini masalahnya sebetulnya akidah, ini masalahnya adalah syariahnya, ini masalahnya di akhlaknya gitu. Sehingga kita seringkali menjudgment sesuatu dengan pendekatan yang kacau balau gitu. Ketika orang ngomong Darul Arqam, merasa pendirinya dapat sholawat, ketemu Rasul, hidupnya tahun kapan gitu. Itu kan ini masalahnya perasaan, keyakinan seseorang di judgment dengan aljabar, itu kan repot. Ini saya lihat kita kacau balau di situ, sehingga kita akhirnya satu sama lain konflik. Kemudian yang kedua, kita problemnya adalah problem internalisasi. Ini mungkin yang termasuk bidangnya Pak Moh ini. Kemudian ketika orang mulai masuk ke dunia tasawuf, mau tidak mau ada satu aspek torekotnya yang harus dijalani juga gitu, tahapannya. Nah, ini yang justru kurang diperhatikan. Satu contoh, ada cerita dari teman misalnya, ada satu di pesantren yang sangat mengagungkan pertumbuhan intelektualitas, tapi santrinya sendiri tidak pernah digairahkan, dirangsang untuk sholat jamaah misalnya. Itu kan satu hal yang menurut saya kurang tepat gitu. Mungkin tidak perlu secara intelektualitas dia unggul, tapi sholatnya dia baik, dikerjakan dengan tepat, apalagi mencapai makna sasaran seperti yang diharapkan Pak Amir tadi gitu. Nah, mungkin apakah dalam hal ini kita perlu mendefinisikan proses-proses internalisasi yang relatif sederhana dan bisa dijalani oleh semua orang gitu Pak. Ini karena masalah kan sekarang kita ketika menjalankan ini kadang-kadang musiknya nggak benar gitu kan. Sementara dan seolah-olah disakralisasi, sementara yang seolah-olah dengan guyonan justru di situ kita bisa bertemu dengan wajah Allah tadi. Nah, kelihatannya ini yang mungkin perlu dirumuskan.
adalah bagaimana ini membangun kemudian jadi satu gerakan gitu. Kalau kita bicara Ikhwanul Muslimin seperti satu proses gitu, sebetulnya itu gerakan sufi juga gitu kan. Baca saja Al-Ma'thurat kalau pagi mesti seperti ini, kalau sholat itu satu gerakan. Orang cuma melihat seolah-olah ini radikal, lawan tapi kemudian kita juga nggak bisa membedakan antara Ikhwanul Muslimin sama Wahabi gitu. Bedakan ya. Nah, padahal ini pemimpin Ikhwanul Muslimin pun disebut mursyid kan gitu. Mereka yang sudah menjalani itu. Saya pikir kok buat konteks Indonesia kita perlu itu gitu, apa namanya, satu sistematika, satu struktur, dan kemudian satu cara pelaksanaan. Sebab kalau bisa kelihatannya kita akan kacau balau gitu, karena memang tidak ada strukturnya. Pernah saya ngobrol dengan teman dari IAIN, ini maafkan saya, Pak, saya pengen S2 ya udah berdoa aja, memang ada gunanya. Saya kaget dapat jawaban seperti itu. Bahkan di Tempo dulu pernah ada seorang dokter lulusan IAIN dari Sulawesi Selatan, dia bilang pokoknya dia sebelum berangkat ikut program itu minta ibunya jangan mendoakan dia sama sekali, dia akan buktikan bahwa nggak usah didoakan ibunya, dia juga lulus gitu. Itu dimuat di Tempo itu. Saya pikir ini satu yang apa namanya, yang agak campur aduk, seolah-olah ini satu empirisme gitu Pak. Tadi Pak Mun juga menjelaskan kebetulan ini ada intervensi saja bahwa Allah menghendaki hadir pas waktunya tepat dan ada pada dia kan gitu. Nah ini yang satu hal yang ingin saya sampaikan. Dan kemudian dalam ajaran Islam kan kita kenal juga ada Ikhwanus Shofar gitu, satu gerakan sufi, suatu gerakan tasawuf yang fokus perhatiannya adalah pada pengetahuan. Ada yang fokus perhatiannya pada dagang. Nah, kelihatannya untuk menata ulang masyarakat ini justru rekor kita atau bidang barat kita kelihatannya pada bidang-bidang keilmuan itu yang mungkin akan, apalagi sekarang kalau secara sosiologi kita lihat ada intellectual capital, ada knowledge information, ada economic information, kelihatannya justru sana bagaimana kita menciptakan pengetahuan operasional yang kalau tadi disebut itu bisa dikapitalisasi sehingga apa namanya, ya buat orang Islam yang punya pengetahuan itu jadi respected, dihargai oleh masyarakat. Hal-halnya wajar saja kok kapitalisasi itu. Karena zaman Khalifah dulu kalau ada ulama yang nulis buku juga langsung dibayar seberat emas gitu. Habis itu taruh di perpustakaan, siapapun boleh baca, ciptanya itu dibayar gitu. Pokoknya ditimbang dengan emas. Iya, ditimbang. Bahkan ada intelijennya kan, siapa yang sedang nulis buku ini, kapan mau selesai, kapan ini, sistematikanya seperti apa. Nah, kelihatannya seperti itu Pak. Mungkin ingin saya tanyakan adalah semacam lakunya atau rekornya untuk kita mengarah kepada pengembangan pengetahuan, khususnya juga salah satunya adalah pengetahuan yang operasional tadi, sehingga kita bisa menghasilkan karya sesuatu gitu, yang bermakna lah gitu. Karena kalau kita ikuti sebetulnya pada masyarakat Islam yang terdahulu, mereka menciptakan pengetahuan itu dorongannya iman gitu. Ketika dia ada di satu tempat, bagaimana bisa mengetahui arah kiblatnya kemana, akhirnya dia mengembangkan ilmu falak sehingga dia bisa ngomong pada jam sekian lebih sekian menit sekian detik, lihatlah itulah arah Ka'bah misalnya. Kemudian dia belajar astronomi untuk menentukan kapan awal puasa, kapan awal, karena ini masalahnya berkaitan dengan ibadah. Dan kemudian dia membangun arsitektur di Cordoba juga supaya mesinnya besar, tapi kita sholat juga nyaman, ya sejuk, suaranya terdengar tanpa loudspeaker dan seterusnya. Itu karena dorongannya sebetulnya dorongan iman gitu. Nah sekarang
bagaimana itu dijadikan modus dan dijadikan laku gitu. Dalam kasus yang sangat kecil, ya ini pengalaman pribadi, saya dengan istri saya waktu itu, istri saya lagi ngambil apotek, itu 8 dari 9 buku yang ada itu bilang kalau zat A sama zat B itu sangat bagus. Hanya satu buku yang bilang tidak bagus karena efeknya begini. Kita bingung itu juga. Ya sudah istiqoroh aja, ya Allah tunjukkan yang paling benar sebetulnya yang mana gitu. Sampai akhirnya walaupun yang 8 ngomong itu, kita pilih yang satu, dan itu secara faktual ternyata yang benar itu. Kemudian selain merumuskan tesis untuk disertasi juga ya, ini apa ya yang bisa kita lakukan, sesuatu yang bisa ada manfaatnya lah gitu. Kemudian kita jalani secara empiris dan juga nyatanya memang demikian gitu. Jadi mungkin saya lihat yang perlu dikembangkan sekarang ini justru penguasaan ilmu operasional itu, sehingga memberikan daya saing kompetitifnya. Ya memang mau nggak mau ini sumber daya terbatas ya kita mesti bersaing, tapi kalau kita kuasai dan kemudian untuk kemaslahatan, apa salahnya kan gitu. Seperti Utsman bin Affan sebelum jadi khalifah, dia kuasai 1000 ekor unta yang nggak ada masalah, yang masalahnya bagikan lagi gitu. Yang jadi masalah kan ketika itu dikuasai oleh katakan orang Yahudi, kemudian dijual dengan semena-mena, bikin perkara gitu. Nah, ini kira-kira pertanyaan saya dan harapan saya pada Pak Ahmad, kira-kira mengkatalisis ke sana atau menjembatani supaya terjadi proses ke sana itu seperti apa?